Perkenalkan, nama saya Endro Tovan. Saya berasal dari Universitas Bina Sarana Informatika Dewi Sartika dengan NIM 64251684. Saya mau membahas tentang hubungan iman dengan teknologi. Kita tidak bisa pungkiri bahwa zaman sekarang sudah berbeda. Zaman sekarang sudah semakin canggih. Zaman sekarang sudah semakin modern. Teknologi sudah berkembang dengan pesat. Sekarang tinggal kita yang harus dapat beradaptasi dengan cepat dengan teknologi yang ada sekarang ini. Saya mau membahas tentang teknologi yang ada di gereja saya. Saya bekerja di GMAHK Taman Harapan Jakarta. Saya aktif di multimedia. Lalu saya hampir tiap minggunya mengambil bagian di gereja saya. Lalu di gereja saya sudah memakai Videotron, 1 PC, 5 monitor, 1 sound system, 8 speaker, dan juga 2 kamera. Perangkat-perangkat ini terbagi-bagi, ada yang di dalam gereja maupun di ruangan multimedia. Untuk Videotron tentunya itu berada dalam gereja. Lalu ada 6 speaker yang ada di dalam gereja, bagian kiri dan kanan, depan, tengah, dan belakang. Lalu ada juga satu di PB Room dan yang satunya lagi di ruangan persiapan. Lalu kita memiliki sound system yang ada di ruangan multimedia. Lalu PC juga berada di ruangan multimedia. Lalu kamera, 2 kamera berada di dalam gereja sebelah kiri dan kanan. Dan yang terakhir adalah monitor. 1 monitor ada di dalam gereja untuk pemandu yang akan tampil di depan. Dan 4-nya ada di ruangan multimedia. Kegunaannya pun juga berbeda-beda. 2 digunakan untuk operator, 1 digunakan untuk memonitor yang ditampilkan di depan, dan yang satunya lagi untuk memindahkan kamera dari kiri dan ke kanan, ataupun kamera 1 dan kamera 2. Sekarang kita membahas ayat Alkitab yang menunjang hubungan iman dengan teknologi. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 isinya, aku menjawab, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa selama itu untuk kemuliaan Allah, maka itu diperbolehkan. Lalu teknologi pada dasarnya itu bersifat netral. Ia menjadi baik atau bisa menjadi buruk, tergantung di tangan siapa dan untuk tujuan apa perangkat tersebut digunakan. Lalu ayat yang kedua dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tantangan terbesar di zaman modern ini bukan hanya pada bagaimana caranya kita dapat menggunakan teknologi, melainkan bagaimana hati saat menggunakannya. Dunia sekarang ini menggunakan teknologi seringkali untuk mencari panggung, popularitas, atau sebuah hiburan
yang melalaikan, sebagaimana orang yang beriman yang bergerak di bidang informatika, dan juga sebagai pelayan pembaruan budi. Itu berarti kita menggunakan teknologi itu dengan bijak. Di gereja, teknologi bukan hanya untuk ajang pamer kemewahan, fasilitas, ataupun flexing, melainkan itu digunakan sebagai sarana agar pesan kebenaran Tuhan bisa tersampaikan dengan indah, dengan rapi, dan juga tanpa distorsi. Konsep pembaruan budi ini menuntun kita untuk menyaring apa yang baik, yang berkenan, dan apa yang sempurna di hadapan Allah. Kita sebagai umat Allah dipanggil untuk menggunakan teknologi ini secara bijak dalam gereja, namun bukan sebagai ajang pamer kemewahan fasilitas, melainkan sebagai sarana yang kudus, yang rapi, dan bebas dari distorsi agar pesan kebenaran Tuhan dapat tersampaikan dengan indah serta berkenan di hadapannya. Sekian dan terima kasih.